أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Iya. Maka ketika seseorang mengerjakan puasa, kemudian dia sholat di malam dari bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, dia akan diampuni dosa-dosanya semuanya kalau disertai dengan taubatan nasuha. Nah, dan lanjutan hadis adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya, berarti di sini keutamaan yang besar pada qiyamul lail, salat tarawih, dan juga pada puasa di bulan Ramadan. Ya, dua-duanya mengeluarkan dosa-dosa kita. Dan jika disertai dengan taubatan nasuha, maka dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, man qama ma'al imam hatta yang shorifa kutiba lahu ka qiyamil lail. Barang siapa yang dia sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis sholatnya adalah semalam suntuk. Semalaman dia sholat, ya pahalanya semalaman dia sholat. Ini keutamaan yang besar. Maka kita persiapkan ya di bulan Sya'ban ini untuk kita mempelajari ilmu seputar Ramadan agar kita bisa menggapai keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak di bulan tersebut. Nah, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pertemukan lagi untuk memenuhi kewajiban kita, yakni menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimahnya. Kita akan melanjutkan kitab Al-Fiqhu Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah dan sampai kepada pembahasan masalah yang ketiga dan yang keempat insyaallah, yakni macam puasa dan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Kita akan masuk dari pembahasan yang pertama, al-masailatu as-salisatu aqsamus siyam. Masalah yang ketiga di dalam kitab puasa ini yaitu jenis-jenis puasa. As-siyamu qisman. Puasa itu dibagi menjadi dua. Wajibun wa tatawu'un. Puasa wajib dan puasa tatawu' atau puasa sunnah. Wal wajibu yang qasimu ila salasati aqsam. Sedangkan yang wajib itu dibagi menjadi 3 pembagian. Awalan yang pertama yakni shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian sanian shaumil kafarah atau puasa kafarat.
Yang ketiga yakni shaumin nadar atau puasa nadar. Ini adalah masalah yang ketiga, yaitu macam-macam puasa. Dan puasa tadi kita sebutkan ada dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa tatawwu. Puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Adapun puasa yang wajib maka dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua ada puasa kafarat, yang ketiga ada puasa nazar. Ada sebagian yang membagi menjadi puasa qadha, yakni qadha ketika terlewat, yakni batal ketika dia berpuasa di bulan Ramadan maka diqadha. Nah, adapun di dalam pertemuan ini, di dalam pembahasan kitab ini, ya, difokuskan kepada puasa Ramadan dan puasa sunnah. Dan puasa-puasa yang lainnya dari pembagian tadi akan kita bahas pada ya tempat-tempat yang khusus dalam penjelasannya, yaitu puasa kafarat atau puasa nazar. Nah, wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Dan pembahasan kita di sini akan kita cukupkan, kita batasi kepada puasa Ramadan wa fi shaumi tatawwu, dan pada puasa tatawwu. Amma baqiyatul aqsami fata'ti fi mawadi'iha insyaallah. Adapun pembahasan yang tersisa, yakni dari puasa kafarat dan puasa nazar, ini akan kita bahas pada tempatnya insyaallah ke depan. Nah, mungkin sedikit sebagai penjelasan umum, puasa Ramadan telah kita ketahui, yakni puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan sebagaimana yang di bab-bab awal telah kita jelaskan. Adapun puasa kafarat, yakni puasa yang diwajibkan karena tidak melakukan kewajiban atau dia melanggar dari larangan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kafaratnya di sana. Ya, sebagai penutupnya di sana. Sebagai gantinya dari apa yang telah dia tinggalkan, dari kewajiban yang diwajibkan Allah atau larangan yang dilanggar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa nazar, yakni puasa yang dilaksanakan karena dirinya mewajibkan untuk berpuasa ketika dia bernazar terhadap sesuatu perkara, dan ini sifatnya adalah yang harus bersifat ketaatan, ya, bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nazarnya. Tayyib, kita masuk kepada al-masailatu ar-rabi'atu. Al-masailatu ar-rabi'atu. Masalah yang keempat. Fadlu siyami syahri Ramadan, yakni keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dan para masyayikh di sini hanya menyebutkan dua keutamaan saja. Tapi kita akan tambahkan sedikit biar lebih memberikan semangat pada kita ketika kita melakukan puasa, yakni dengan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Ya, maka ketika seseorang memahami keutamaan, dia akan bersemangat. Sebagaimana seorang karyawan misalnya, ketika dia memahami dia memiliki gaji yang besar, dia akan bersemangat untuk bekerja. Atau mungkin ketika seseorang disuruh untuk berlari dari suatu desa ke kota dengan jarak ya puluhan kilometer. Ketika yang pertama memberikan hadiah hanya mungkin 100.000, ya, dengan yang kedua diberikan hadiah misalnya 100 juta, kira-kira semangat yang mana? Maka akan semangat yang hadiahnya besar, yang keutamaannya besar. Nah,
Maka demikian juga ketika kita memahami kalau puasa itu memiliki keutamaan yang besar, kita akan bersemangat untuk mengerjakannya. Ya, sebagaimana orang yang tadi yang dia disuruh berlari. Kalau dia dikasih 100.000, mungkin dia nggak semangat, bahkan nggak mau. Tapi kalau dia dikasih hadiah yang besar, dia akan bersemangat. Maka kita harus bersemangat untuk mengerjakannya. Yang pertama, keutamaannya yakni hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, yakni sholat Qiyamul Lail pada malam diturunkannya Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan, karena kita telah fahami keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam di 10 akhir dari bulan Ramadan. Ini yang kemungkinan besarnya di sana akan turun malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang sholat di sana pada malam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Dosa-dosanya yang lalu. Dahulu telah kita jelaskan dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha, yakni berhenti, menyesal, tidak mengulanginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Iya. Maka ketika seseorang mengerjakan puasa kemudian dia sholat di malam dari bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, dia akan diampuni dosa-dosanya semuanya kalau disertai dengan taubatan nasuha. Nah, dan lanjutan hadis adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya berarti di sini keutamaan yang besar pada Qiyamul Lail, sholat tarawih, dan juga pada puasa di bulan Ramadan. Ya, dua-duanya mengeluarkan dosa-dosa kita. Dan jika disertai dengan taubatan nasuha, maka dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya man qama ma'al imam hatta yang shorifa kutiba lahu ka qiyamil lail. Barang siapa yang dia sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis sholatnya adalah semalam suntuk. Semalaman dia sholat. Ya, pahalanya semalaman dia sholat. Ini keutamaan yang besar. Maka kita persiapkan ya di bulan Sya'ban ini untuk kita mempelajari ilmu seputar Ramadan agar kita bisa menggapai keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak di bulan tersebut. Nah, ini yang pertama. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون